Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Tahu nggak kenapa masalah polemik nasab ini itu tidak selesai-selesai? Ya walaupun kita tahu bahwa nasab Balwi itu fake sudah rungkat. Tetapi nyatanya masih banyak sekali para kiai, para ulama yang mengatakan bahwa kita tidak usah ikut masalah nasab. Tidak perlu. Yang penting kita bertawaf pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu. Itu sudah cukup. Jadi seolah-olah banyak kiai yang masih acuh tak acuh menganggap masalah ini, masalah nasab Balwi yang terputus para Rasul itu bukan masalah mereka. Selain itu, karena para ulama, para kiai di bumi Nusantara ini itu sudah yakin dengan nasabnya mereka sendiri. Bahwa mereka ini adalah keturunan para ulama dulu, para Wali Songo. Tapi nyatanya ya mereka diisbat oleh Balwi. Ini kan repot. Kita tahu bahwa yang menyebarkan Islam di Nusantara ini adalah para wali, wabil khusus Wali Songo. Nah, Wali Songo itu adalah para wali yang sudah beres lah dengan urusan antara urusan agama, urusan kebangsaan, urusan budaya. Mereka sudah menggabungkan semuanya itu. Ini hal yang luar biasa. Sehingga para Wali Songo ini berafiliasi dengan pihak keraton. Nggak ada Wali Songo tidak berafiliasi dengan keraton, nggak ada. Semuanya berafiliasi dengan keraton. Baik keraton Demak, keraton Pajang, keraton Mataram, Islam, semuanya di situ. Maka data-data yang lengkap ada di sana. Dan ketika para Wali Songo itu melahirkan anak keturunannya sampai sekarang, ya, menjadi para kiai, data-data yang lengkap ada di sana. Di keraton sebetulnya. Bukan di Balwi, tetapi karena dari PBNU ya yang tidak sinergi dengan para keraton-keraton, Keraton Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, Pakualaman, Mangkunegaran, kemudian Kesultanan Cirebon, PBNU tidak berafiliasi ke sana, tidak ada komunikasi sehingga para ulama-ulama kultural itu menjadi tanda kutip liar. Mereka meyakini bahwa mereka itu ada keturunan para wali Songo, tetapi disifat oleh Balwi. Ini berbahaya. Ya, baik organisasi yang disifat oleh Balwi, ada Salatid, kemudian ada Syekh Jumadil Kubro, kemudian ada Asmat Khon begitu. Ini sudah salah kaprah, karena di sana terjadi pembelokan nasab. Ini harus dimengerti oleh para kiai. Ya, iya. Jadi semoga lah para kiai itu sadar bahwa antara kiai dengan pihak keraton itu sebenarnya sinergi kok. Jangan menganggap bahwa keraton itu tidak Islami, keraton itu penuh dengan kejauhan begitu. Enggak. Kalian ini yang nyambungnya ke sana, ke pihak keraton, kemudian ke Wali Songo, ke para wali. Gitu ya. Nah, ini ada penjelasan yang sangat gamblang, yang sangat matang oleh Mbah Ridwan. Beliau ini salah satu anggota Laskar Sabilillah di Cilacap. Beliau akan menceritakan segalanya. Jadi disimak ya, biar kalian itu tidak gagal paham. Biar kalian itu tahu ya penyebab carut marutnya polemik nasab ini, dan secara juru belum selesai. Tapi secara de facto nasab baru sudah rungkat. Oke, apapun yang terjadi kita tetap harus menjaga negeri ini. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapat barokah dari aulia ittisngah alladzina ballahuddina fil jawi. Langsung saja, kemarin saya bersama Kiai Wahib sedikit membahas tentang organisasi-organisasi yang dimiliki oleh klan Ba'alwi, yang organisasi tersebut sebenarnya sangat mencidrai atau sangat sangat mencidai khazanah kesejarahan bangsa ini.
karena di situ banyak sekali klaim-klaim yang tidak benar, banyak sekali pembelokan-pembelokan sejarah yang pada saat ini itu akan sulit untuk diruntuhkan. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu diketahui bahwa pemahaman saya ini pemahaman analisa saya di lapangan. Analisa saya di lapangan sebelum terjadi polemik nazab dan setelah terjadi polemik nazab sampai saat ini. Karena saya itu dulu sebelum terjadi polemik nazab ya beberapa kali memang sering duduk bersama dengan Pak Lawi, ngobrol sampai subuh dan lain sebagainya. Jadi analisa saya itu hasil di lapangan begitu. Ada 2 poin yang akan saya bahas pada konten hari ini. Yang pertama adalah Pak Alwi itu tidak hanya punya organisasi nazab yang kita kenal Robitoh Alawiyah. Yang kedua, Pak Alwi itu mengklaim keturunan raja-raja Jawa atau keturunan raja-raja Nusantara, maksudnya raja-raja Islam. Begitu lebih tepatnya. Nah, 2 poin ini menurut saya yang menyebabkan sampai sekarang banyak kiai-kiai yang masih membela Pak Alwi. Kita kupas satu-satu. Pak Alwi ternyata itu tidak hanya punya organisasi Robitoh Alawiyah. Bagi yang mungkin yang pernah dekat dengan Pak Lawi mungkin paham ya. Kalau yang belum ya, atau yang tahu Pak Lawi, tahu Kabib-Kabib itu hanya saat acara sholawatan atau saat acara pengajian, itu mungkin nggak paham. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa duduk dengan klan Pak Alwi ya pasti tahu tentang hal ini. Walaupun mungkin tidak semua. Lanjut. Pak Alwi ternyata tidak hanya punya organisasi nazab yang namanya Robitoh Alawiyah, tapi mereka itu punya organisasi nazab yang namanya itu Salatin Asrofi Syahro yang kemarin saya singgung dengan Pak Wahid. Nah, organisasi ini itu dipimpin oleh klan-klan Pak Alwi. Marganya Sapiri kalau nggak salah. Itu. Yang bahaya di sini di organisasi tersebut adalah organisasi ini itu menurut saya itu tujuannya untuk mengklaim seluruh kesultanan di Nusantara bahwa Pak Lawi itu punya andil di situ. Lah ini kan bahaya sekali. Targetnya siapa? Targetnya itu kiai-kiai atau orang yang punya catatan silsilah ke Wali Songo, atau katakanlah kiai-kiai yang merasa dirinya cucunya Wali Songo, tapi nasabnya itu tidak pernah dikonfirmasikan ke keraton-keraton peninggalan Wali Songo, yang akhirnya situasi ini menjadi kesempatan Pak Lawi untuk menisbat nasab kiai tersebut yang tidak pernah berafiliasi dengan keraton atau jauh dari punjer Wali Songo, yaitu keraton-keraton peninggalan Wali Songo. Di situasi inilah kiai tersebut terjebak oleh Pak Lawi. Mereka dikasih buku nasab atau BPKB cara kendaraannya begitu. Kasih buku nasab dari Salatin Asrofi Syahro bahwa kamu ini nasabnya contoh ke Sunan Ampel, ke Sunan ini, tapi Wali Songo Pak Lawi. Nah ini banyak sekali korbannya, tidak hanya 1-2 kiai, mungkin ratusan, bahkan bisa lebih, bisa saja ribuan. Di Cilacap ada kok, tapi nggak saya bongkar satu-satu, nggak saya sebutkan. Nah, tapi kalau nanti rewel ya terpaksa. Itu banyak sekali. Ya mungkin tidak hanya Salatin ya, tapi Pak Lawi itu memang begitu. Dulu itu ada Pak Lawi yang ini cerita dari salah satu Zuriyah Wali Songo yang nasabnya itu diisbat oleh Salatin. Dulu sebelum terjadi polemik nasab, itu klan Pak Alwi itu memang suka mengira-ngira, atau bukan mengira-ngira,
mengklaim lah, di mana-mana mengklaim, oh kamu dari keraton mana? Contoh begitu, kamu dari keraton Surakarta atau dari keraton mana? Oh berarti leluhurmu Asegaf atau leluhurmu Yahya bin Yahya atau leluhurmu Ba'bud, begitu. Pasti sudah tercekoki begitu. Nah, kiai-kiai atau orang-orang yang tidak pernah dekat dengan keraton, apalagi sampai membaca naskah-naskah yang ada di keraton, apalagi sampai membaca naskah-naskah tentang nasab yang ada di tepas darah dalam, ya otomatis akan ikut daripada doktrin-doktrinnya Ba'alwi tersebut. Apalagi kalau sudah punya guru Ba'lawi, sudah menganggap gurunya yang dari klan Ba'alwi tersebut adalah makomnya wali dan sebagainya, wah, lebih jelimet lagi. Nah ini fakta di lapangan. Maka sampai sekarang kiai itu masih banyak yang mendukung Ba'lawi karena salah satu faktornya. Saya katakan salah satu faktor mungkin, karena ya kita kan tidak tahu tujuan mereka, nggak tahu. Salah satu faktornya adalah nasab kiai tersebut sudah kadung terisbat ke Ba'lawi. Nah ini, loh kok kenapa bisa begitu? Dzurriyyah Wali Songo kok bisa nasabnya kok terisbatnya oleh Ba'lawi sih? Gimana? Nah, ini perlu saya kupas sedikit. Karena Wali Songo itu kan punya peninggalan langsung, yaitu keraton-keraton peninggalan Wali Songo. Nah, yang ini kita sebagai warga Nahdliyin yang jargonnya itu selalu gembar-gembor ajarannya ikut Wali Songo dan lain sebagainya itu, tapi malah kita itu jauh dari punjer ajaran Wali Songo, jauh dari punjer budaya Wali Songo yang itu punjernya ada di keraton. Begitu. Maka saya tadi katakan, kiai-kiai yang nasabnya terisbat oleh Ba'lawi lewat Wali Songo tapi diba'lawikan, itu adalah kiai-kiai yang nasabnya tidak terkonfirmasi oleh keraton. Akhirnya begitu. Dan secara kultural, maksudnya NU kultural, itu juga tahunya kan, ya kita fakta di lapangan lah, kita mengatakan fakta di lapangan, orang-orang Nahdliyin itu kan tahunya Wali Songo ya jumlahnya hanya 9 itu, yang sering buat ziarah itu, tahunya kan itu. Tapi apalagi kultural ya, sampai membahas atau mengkaji dan lain sebagainya, memahami Wali Songo sebenarnya siapa saja, bagaimana ajarannya, itu kan sangat sedikit yang sampai ke taraf itu. Bahkan di struktural, bahkan di struktural NU pun, itu saya belum pernah dengar ada kajian yang khusus membahas Wali Songo dan berafiliasi dengan keraton sebagai punjer daripada Wali Songo tersebut, mencari informasinya ke keraton, yang keraton itu statusnya adalah sebagai peninggalan langsung dari Wali Songo, dan masih ada struktur organisasinya, monarkinya masih ada, dan diakui pemerintah dan juga dunia internasional. Nah ini, kan PBNU sendiri pun itu tidak pernah bekerja sama ke keraton, tidak pernah bekerja sama dengan keraton maksudnya. Harusnya kan PBNU sebagai struktural NU itu punya tanggung jawab besar karena selalu gembar-gembor ajarannya ikut Wali Songo. Tapi nyatanya PBNU sendiri tidak pernah bekerja sama dengan keraton. Mana sih sejarah Wali Songo yang memang valid itu bagaimana? Bekerja samalah dengan keraton. Kan tidak pernah. Makanya ya begini. Akhirnya ketika diguncang nasab klan Ba'alwi oleh Kiai Imad, jadi carut-marut begini. Karena sudah kadung kultur NU itu sudah terjebak dalam situasi mental inlander yang itu sangat gencar sekali, terstruktur, masif, dan terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi. Akhirnya kita menganggap keraton itu kan
hal yang tabu. Apa iya sih keraton itu Islam beneran? Apa iya sih? Nah ini fakta di lapangan. Ada orang pakai belangkon dan lain sebagainya. Pasti ini salah satu efeknya. Karena terlalu mengagumkan klan Yaman, akhirnya begini. Warga Nahdien itu lupa dengan jati diri bangsanya yang sudah dimapankan oleh Wali Songo. Loh, menurut saya itu Wali Songo itu ulama yang sangat langka di dunia ini menurut saya. Karena setahu saya di negara manapun itu belum ada bangsa yang seperti Indonesia. Karena di Indonesia nasionalisme dengan agama itu sudah selesai di sini. Siapa yang menyelesaikan? Wali Songo tersebut. Wali Songo mampu berasimilasi dengan bangsa Indonesia, baik sisi pendidikannya, baik sisi kebudayaannya, baik sisi politiknya, dan lain sebagainya. Nah, kita dari informasi-informasi tentang Wali Songo tersebut itu jauh atau dijauhkan oleh klan Ba'alwi, menjadikan kita itu mentalnya inlander. Banyak kiai-kiai yang mentalnya inlander, walaupun berkelit kita husnuzon saja kepada nasab Ba'alwi dan sebagainya, itu bukan husnuzon. Husnuzon kalau nggak ada data, kalau sudah ada data ya nggak bisa husnuzon. Loh, kenapa kok masih bilang husnuzon? Karena apa? Karena mentalnya inlander, sudah itu saja. Nggak bisa dibantah menurut saya. Memang mereka itu mentalnya sudah inlander. Kiai-kiai yang mendukung Wali Songo, mendukung Ba'alwi, mentalnya sudah inlander. Jadi ya begitu. Mereka berdalil memang hanya untuk alibi saja, bukan yang sebenarnya. Kenapa saya katakan keraton peninggalan Wali Songo adalah punjer informasi daripada Wali Songo itu sendiri? Saya punya dua alasan. Yang pertama, keraton itu adalah wujud, dan sekarang wujudnya itu masih ada, dan sistem organisasi monarkinya masih ada, dan itu diakui pemerintah dan juga dunia internasional sebagai warisan Wali Songo. Itu satu. Yang kedua, di keraton-keraton, terutama mungkin di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, terus di Kesultanan Yogyakarta, di Kadipaten Mangkunegara Solo, di Kadipaten Pakualam Jogja, di Kesultanan Cirebon, di Keraton Sumeneb, di Keraton Subang, dan lain-lain, itu masih ada naskah-naskah yang menyampaikan atau ditulis di situ, di naskah tersebut menulis bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alwi. Lalu saya pernah baca sendiri, dan itu apa namanya, naskah-naskah tersebut berada di Pas Darah Dalam. Itu sumbernya di situ. Contoh naskahnya Serat Raja Putra, Serat Sorosilah Panengen lan Pangiwo. Kalau Panengen itu yang jalur ke Rasulullah, kalau Pangiwo itu yang ke raja-raja Mataram Islam. Terus Serat Chandra, apa itu namanya, Serat Chandra Kantra dan lain sebagainya. Wah, banyak sekali. Nah, parahnya lagi, kiai-kiai yang merasa dirinya cucunya Wali Songo itu banyak yang membuat organisasi mengatasnamakan Wali Songo, akan tetapi tidak berafiliasi dengan keraton peninggalan Wali Songo, malah mereka itu berafiliasi atau partnernya itu dengan Ba'alwi, yang akhirnya Wali Songo itu nasabnya ke Ba'alwi dan banyak korbannya. Maka sekarang banyak kiai yang masih membela Ba'alwi tersebut. Banyak, ada IKZ, itu organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Wali Songo tapi tidak jelas menurut saya. Ada IKZ yang sekarang itu vakum, ada Ashraf Azmat Khan, ada Yayasan Syekh Jumadil Kubro. Wah, masih banyak lagi, mungkin masih banyak lagi yang saya tahu itu. Nah, inilah yang apa namanya menjadi salah satu faktor masih banyak kiai-kiai yang mendukung Ba'alwi. Dan untuk orang awam
itu masih banyak yang tidak paham dengan polemik nasab ini, ya karena itu tadi. Sebagai masyarakat awam, mereka jauh dari ajaran-ajaran Wali Songo. Mentalnya inlander. Mental inlander kan membanggakan membanggakan bangsa lain dan merasa bangsa sendiri itu lebih rendah. Nah, ini contohnya. Kita itu menganggap wali-wali tarim itu luar biasa, contohnya begitu. Indonesia milik tarim dan sebagainya. Padahal di Indonesia itu ulamanya hebat-hebat, terutama Wali Songo itu. Wali Songo bisa menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan kebangsaan, menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan budaya-budaya yang ada di Nusantara dan sebagainya. Banyak banget lah, menggabungkan nilai-nilai Islam dengan pendidikan-pendidikan yang sudah berjalan di Nusantara, khususnya di Jawa, yang itu diasimilasikan menjadi Islam yang punya corak tersendiri. Dan Wali Songo berhasil. Kalau Yaman udah, sekarang masih perang melulu. Nah, kita lupa dengan hal itu. Kenapa? Jauh dari punjer informasi tentang Wali Songo tersebut, yang itu adanya di keraton. Itu pembahasan pertama. Yang kedua, Pak Alwi itu mengklaim keturunan sultan atau raja-raja Nusantara. Salah satu organisasinya yaitu Salatin itu. Atau organisasinya sebenarnya bikinan-bikinan kiai-kiai yang merasa dirinya cucunya Wali Songo, tapi partnernya Pak Lawi. Ya contoh itu tadi, Asmat Hon dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai pribumi berarti menghadapi dua arus itu. Satu, menghadapi Pak Lawi sendiri. Kedua, menghadapi kiai-kiai atau kiai-pribumi yang memang mendukung Pak Lawi dan nasabnya itu sudah terisbat oleh Pak Lawi, kan repot jadinya. Walaupun saya sendiri punya keyakinan suatu saat pasti kita akan menang. Itu. Asalkan sama-sama terstruktur, sistematis, dan masif. Pak Lawi mengklaim keturunan Sultan Raja-Raja Nusantara. Ini fakta. Contoh, Pak Lawi itu kan selalu gembar-gembor bahwa nasab perempuan itu kan terputus. Tapi mereka mengklaim, contohnya KRT Sumodiningrat itu diklaim marga Yahya oleh Mbah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Jalurnya ke Raja Hamengkubuwono, Raja Jawa maksudnya, jalurnya ke Raja Jawa itu lewat perempuan, tapi tetap diakui. Nah, ini kan aneh. Pak Lawi itu mengklaim atau berpendapat bahwa nasab lewat jalur perempuan itu putus, tapi mengklaim jalur perempuan Raja-Raja Jawa itu juga menurunkan Pak Lawi. Nah, ini kan kurang ajar sekali. Kalau yang jalur perempuannya itu punya kedudukan di masyarakat, kayak tadi menjadi raja, ya sangat semangat sekali untuk digembar-gemborkan. Contohnya KRT Sumodiningrat diklaim turunan bin Yahya dan lain sebagainya. Masih banyak. Pangeran Diponegoro diklaim Mbak Bun. Nah, ini fakta. Pak Lawi mengklaim keturunan Sultan Raja-Raja Nusantara. Ini fakta. Contohnya kemarin pas tanggal 7 September di kantor Robitoh Ngalawiyah, seorang perempuan dari kalangan Pak Lawi menyampaikan bahwa Pangeran Diponegoro bermarga Mbak Bun. Ini bagi orang yang berpikir, bagi kiai-kiai yang berpikir, seharusnya mereka paham bahwa Pak Alwi memang suka mengklaim begitu. Itu tidak hanya oknum, karena apa? Itu disampaikan di kantor Robitoh Ngalawiyah. Berarti apa? Berarti di kelompok mereka memang sudah ada narasi, memang dibentuk narasi bahwa klan-klan Pak Alwi adalah keturunan raja-raja Jawa. Nah, ini bahaya.
Tapi masih banyak yang tidak sadar, entah kenapa, nggak tahu saya. Karena mentalnya inlander itu saja yang paling gampang saya jawabnya. Mentalnya inlander, udah itu aja. Nggak usah berkelit, nggak usah ngeyel. Mentalnya inlander, kiai-kiai mendukung Pak Lawi. Nggak usah berkelit pakai dalil lah, nggak usah. Mentalnya inlander itu saja, sudah, titik. Itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit tentang analisa saya di lapangan terkait kenapa sekarang kok masih banyak kiai-kiai yang masih mendukung Pak Lawi. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa mencerahkan kepada panjenengan, dan semoga kebenaran itu akan selalu mendapat jalannya dan selalu mendapat kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.